Halo guys, balik lagi sama gua di Gojam. Guys, hari ini ada bro, gua mau lanjut jawab pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari bro, apa ini? Juveri 9747. Oke, bro Juver ya. Oke, bro Juver bertanya nih ya. Bro Gojam, jika harus memilih salah satu dari Breitling Super Ocean 42 versus Tudor Black Bay 58, bisa kasih saran? Oke, tanda tanya. Ini kalau nggak salah kayaknya dulu gue pernah jawab deh ya, kalau nggak salah ya gitu ya. Tapi udah banyak video gue juga lupa. Nggak apa-apa, gue jawab ulang aja, gue jawab aja lagi ya. Jika harus memilih dari Breitling Super Ocean 42 atau Black Bay 58, gue pilih mana? Oke, gue jawab secara singkat aja deh ya. Tudor, kelebihannya Tudor Black Bay 58 adalah kelebihannya emang proporsinya bagus. Ya, itu cuma berapa sih? Tudor 50 itu berapa sih? 11,5 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya tipis lah gitu ya. 39 mili. Terus udah gitu udah in-house movement 70 jam. Terus udah gitu bersih, nggak ada tanggal. Gue suka gitu ya. Iconic desainnya karena Tudor ya, mirip Rolex gitu ya. Jadi secara desain iconic. Movement juga 70 jam gitu ya. Nah, ini kelebihannya Tudor dibanding Breitling adalah movementnya, karena dia udah in-house dan dia 70 jam. Udah gitu movementnya Tudor juga kuat lah pasti gitu ya. Akurasi juga top. Tudor tuh top lah. Akurasinya tuh udah kayak Rolex 1-2 second per day gitu ya. Nah, itu kelebihannya Tudor ya. Gue suka gitu. Dari 2 jam ini sih menurut gue sih gue suka sih jujuran. Nah, ini gue cuma bahas sekilas aja secara kasar lah ya gitu ya. Tudor 58 tuh jadi bagus, gue suka proporsinya 39 mili. Terus movementnya juga udah in-house gitu ya. Desainnya juga ikonik. Nah, Super Ocean 42. Nah, ini juga bagus gitu ya. Gue udah pernah lihat gitu ya. Nah, Super Ocean 42 desainnya juga bersih, nggak ada tanggal. Ini gue bahas 42 yang baru ya. Breitling Super Ocean yang 42 yang baru ya. Udah gitu udah bersih, nggak ada tanggal. Gue juga suka gitu ya. Apa generasi yang dulu ada tanggal, tapi gue lagi ngomongin baru nih ya. Terus udah gitu dia 42 mili, tapi itu jatuhnya di tangan sebenarnya kayak 40 tuh gitu, karena Breitling laknya nekuk gitu ya. Gue udah pernah coba juga gitu. Udah gitu tipis banget ini, karena ini movementnya ETA. Nah, orang banyak jelekin Breitling ya, dan orang banyak gue tahu pasti pilihnya Tudor. Karena kenapa? Karena Tudor itu lebih populer karena dia anak Rolex. Udah gitu movementnya selalu orang bilang apa? In-house. Tapi Breitling masih ETA. Jadi power reserve cuma 38 jam. Jadi di atas kertas orang pasti bilang apa? Wah, Tudor. Tapi sebenarnya jujur ngomong, karena kalau gue kan udah lihat ya dua-duanya barang ya. Kalau lu lihat barang aslinya, ini gue kasih tau aja nih, orang kalau di atas kertas, orang pasti pilih di antara dua ini adalah Tudor. Tapi gue udah lihat dengan mata kepala sendiri nih, ini dua di real life, di aslinya ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin finishingnya ya, gue berani bilang Breitling tuh lebih halus gitu. Gue nih memang orangnya suka Breitling, tapi gue orangnya sih coba nggak bias ya. Ini bener-bener kalau menurut gue sih Breitling tuh lebih halus gitu. Nah, kalau lu lihat di komputer lu nggak terlalu bisa lihat bro gitu. Nah, tapi kalau gue udah lihat ya barangnya ya gitu ya. Tudor lah Breitling, kalau lu lihat di komputer kelihatannya sama, tapi kalau lu udah lihat aslinya gitu ya, Breitling tuh lebih halus, finishingnya lebih bagus gitu. Karena sekali lagi gue udah bilang Breitling itu sebenarnya kelasnya tuh kayak Rolex gitu loh. Jadi sebenarnya kayak Breitling ini Super Ocean 42 ya. Gitu ya. Movementnya memang orang banyak jelek, masih ETA, makanya orang pasti secara kasar di atas kertas pilihnya Tudor gitu. Tapi sih sebenarnya kalau lu orangnya nggak terlalu pedulin movementnya gitu ya. Dan gue orangnya nggak terlalu peduli movementnya sih, karena gue tuh lebih pedulin finishing luarnya gitu ya. Gue udah lihat sih Super Ocean 42 itu sebenarnya lebih halus barangnya dibanding Tudor. Tudor tuh lebih kasar gitu loh. Nah, dan juga tipis banget yang 42 ini. Gue udah coba nyaman gitu. Nah, jadi iya, jadi kalau menurut gue gini, kekurangannya Breitling cuman ya movementnya belum in-house. Udah itu aja gitu. Itu Tudor yang menang tuh di daerah sananya gitu. Tapi secara luarnya ya, eksternalnya ya, menurut gue sih Breitling lebih halus, lebih bagus finishingnya gitu ya.
proporsinya juga bagus gitu. Dan begitu movementnya juga walau ETA, nah tapi ada bagusnya juga. Jadi ETA tuh bagus, kuat, awet gitu loh. Jadi lu gak usah ngerasa kayak movement ETA tuh kayak jelek, enggak. Movement ETA tuh generic gitu loh. Dan bagusnya adalah dengan dia ETA gampang di service gitu. Sebenarnya kekurangannya cuma satu, power reserve-nya aja agak sedikit pendek, 38 jam gitu. Kalau Tudor kan 70 gitu doang sih. Tapi juga nggak jadi soal, karena kenapa? Karena ini jamnya 22 juga nggak ada tanggal. Jadi kalau misalnya sampai sore mati pun gitu, lo mau ngeset ya gampang sekali gitu loh. Jadi sih nggak jadi soal. Makanya gue nggak peduli gitu. Udah gitu juga Breitling punya itu juga di close case back. Jadinya percuma, dia mau kasih in house juga. Buat apa? Karena nggak bisa dilihat juga gitu loh. Jadi Tudor juga nggak bisa dilihat karena kan close case back kan. Jadi sebenarnya nggak Tudor enggak ya. Tudor bentar. Tudor close case iya, Tudor kan close case back kan. Iya ya, kok jadi gue jadi ngaco ya. Iya, Tudor close case back kan. Jadi ya makanya sama-sama nggak inilah, nggak bisa nggak bisa nggak bisa dilihat juga gitu movementnya. Jadi ya jadi ya buat apa gitu kan. Nah makanya kalau lu tanya gue ya di antara dua ini ya, kalau gue sih jujur ngomong, kalau gue sih gue bakal pilih Breitling Super Ocean sih kalau gue gitu. Karena kenapa? Gue udah bosen bro sama Tudor gitu ya. Tudor tuh udah identiknya sama Rolex gitu loh. Dan jujur ngomong, Rolex tuh udah terlalu overhyped gitu kalau menurut gua gitu ya. Jadi gua males lah gitu. Kayak walaupun gua bukannya nggak suka Black Bay 58, enggak, bukan begitu. Tapi memang ke satu ya udah gua tuh lebih demen yang kayak Breitling aja gitu. Yang lebih kayak lebih nggak populer gitu loh. Tapi sebenarnya barangnya bagus gitu loh. Nah, sedangkan kalau kalau Tudor itu tuh lebih populer gitu. Orang-orang banyak yang banyak pakai Tudor gitu. Dan orang-orang ini semua yang beli Tudor rata-rata oh iya karena identik Rolex gitu. Jadi gue males lah, gue mendingan Breitling aja. Dan udah gitu alasan kedua kenapa gue pilih Breitling ya, karena memang selain gue lebih suka mereknya gitu ya. Kedua, seperti gue udah bilang, gue udah bandingin dua barangnya gitu. Breitling lebih halus, beneran nggak bohong deh. Jadi secara luarnya aja gue lebih suka Breitling gitu loh, karena lebih halus gitu. Cuman memang warnanya itu Breitling Super Ocean yang 42 ini ya. Warnanya skema warnanya itu ya nggak, sejauh ini nggak ada yang sampai bikin gue kayak gue suka banget gitu loh. Ada yang warna ini, warna itu gitu ya. Tapi gue kurang suka belang-belang. Kayak misalnya ada yang warna biru, tapi biru terus udah gitu dalamnya putih gitu. Jadi biru sama putih kombinasinya kurang suka gue gitu loh. Terus kalau yang hitam dalamnya ada kayak ring putih gitu, gue kurang suka tuh gitu. Jadi gue jadi sayangnya Breitling, tapi ada satu yang gue lumayan suka, Super Ocean 42. Itu yang bezel biru dan dialnya putih. Nah, itu gue paling suka tuh. Gitu karena dialnya putih. Jadi dia kayak kayak gimana ngomong ya. Jadi kayak dialnya kayak nyatu gitu sama ring. Udah gitu jadi kayak lebih gede gitu. Nah, udah gitu juga gue udah pernah lihat barang itu lumayan bagus tuh gitu. Jadi kalau gue suruh pilih sih, gue bakal pilih Super Ocean 42 sih. Super Ocean 42. Karena seperti gue bilang, finishing luarnya lebih bagus. Lebih cakep gitu ya. Lebih halus dibanding Tudor gitu loh. Dan gue orangnya gak keberatan. Pakai ETA juga gue gak peduli gitu loh. Jadi gue bakal pilih itu sih gitu loh. Dan gue bakal pilih yang dial putih, itunya bezel biru. Itu yang gue bakal pilih gitu. Karena itu yang warna satu-satunya yang gue paling suka tuh. Yang lainnya gue kurang suka, kayak misalnya yang warna biru gitu ya, tapi itunya putih gitu ya, dalamnya putih itu gue kurang suka tuh gitu. Gue suka yang dial putih, itunya bezel biru gitu. Dan begitu menurut gue lebih nggak ini aja, lebih unik aja dibanding Tudor lebih pasaran gitu loh. Jadi makanya gue mah pilihnya Breitling lah gitu. Jadi kalau lo tanya gue saran gue apa, saran gue sih
saran gue sih ambil Breitling sih kalau menurut gue gitu. Tapi sekali lagi lu ambil Tudor juga nggak salah gitu loh. Malah kalau gue boleh bilang Tudor tuh safe choice gitu, ngerti gak? Jadi sekali lagi, Tudor itu safe choice. Jadi yang aman, lu kalau mau yang aman-aman aja ya Tudor aja udah nggak apa-apa, nggak salah. Tapi kalau lu mau berbeda dikit gitu, lu mau tampil beda, nah Breitling gitu. Kalau gue orangnya nggak mau yang begitu, gue nggak mau yang apa yang kayak kalau Tudor gue udah males lah gitu, bosen gue maunya yang sedikit lebih nggak lebih unik gitu, makanya gue pilih Breitling gitu. Tapi sekali lagi terserah lu mau apa ya, itu terserah lu mau Breitling gue dukung, menurut gue ambil Breitling karena lebih bagus finishing luarnya apa lebih bagus. Tapi kalau lu ambil Tudor pun nggak salah gitu, makanya itu kan cuma pendapat gue ya gitu ya. Oke, begini aja ya, udah gue jawab ya, semoga ini jelas. Guys, gimana guys? Menurut kalian gimana guys? Pilihnya yang mana? Pilih Super Ocean atau ini? Coba kalian kasih tahu. Kalian setuju gak pendapat gue? Dan guys, kalau misalkan kalian suka horologi, jam tangan, guys jangan lupa guys, kalau misalkan kalian suka ya sama jam tangan, jangan lupa subscribe channel ini guys. Subscribe, support channel Gojam, dan nantikan Gojam di video berikutnya. Selalu, bye bye guys.